Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita masih pada kitab Siyam ya, terakhir masih membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa. Di antaranya yang terakhir adalah sampai pada sabda Rasulullah SAW, "Waqala man mata wa alaihi siyamun shoma anhu walihu." Itu ya, muttafaqun alaih. Siapa saja yang meninggal kemudian dia masih punya hutang puasa, maka hendaknya menggantikan atau menunaikan puasa tersebut walinya. Ya. Di sini ada sedikit yang perlu kita tambahkan. Kita ambilkan dari keterangan Syekh Jibrin terkait dengan syarah hadis ini. Beliau menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal yang memiliki hutang puasa dan perlu dibayarkan atau digantikan oleh keluarganya ataupun walinya, ini adalah ketika mereka meremehkan, dalam artian dia tidak segera atau dia sebenarnya memungkinkan untuk mengqadha, tapi dia menunda-nunda. Maka seperti itu apa? Wajib digantikan oleh walinya. Dan wali di sini adalah mencakup ahli waris. Ahli waris mayit. Jadi yang dimaksud wali di sini adalah siapa? Ahli waris, tidak mesti anaknya. Jelas? Jadi ahli warisnya. Ya, yang berkewajiban untuk bayar hutang puasa ini adalah ahli warisnya. Itu yang dimaksud wali di sini. Kemudian adapun jika dia tidak tafrid, tidak meremehkan, tidak ada unsur peremehan, maka apa? Tidak wajib mengqadha, mengganti. Contohnya misalnya ini, ada yang seseorang yang dia tidak puasa Ramadan karena apa? Sakit, ya kan? Kemudian di bulan Syawal dia masih sakit. Di bulan Dzulqa'dah dia masih sakit juga, kemudian meninggal. Berarti kan 1 bulan penuh dia nggak puasa toh? Maka seperti ini dia tidak mengqadha puasa. Kenapa? Tidak mampu. Ya. Tidak mampu. Padahal dia mempunyai harapan apa? Sembuh misalnya gitu kan. Kalau dia tidak memiliki harapan sembuh kan bisa langsung membayar fidyah gitu loh. Jelas ya? Seperti itu. Ya. Termasuk misalnya apa? Wanita yang melahirkan misalnya. Wanita yang melahirkan. Kemudian dia di bulan Ramadan dia masih nifas. Maka di bulan Syawal dia bisa apa ini? Misalnya dia masih posisi nifas, ya kan? Dia ada seorang wanita posisi nifas di bulan Ramadan dia tidak bisa puasa. Kemudian di bulan Syawal, ya dia belum sempat suci, qadarullah misalnya dia meninggal, ya kan? Belum sempat suci dalam posisi nifas dia meninggal. Maka yang seperti itu apa? Tidak wajib mengqadha. Baik berupa puasa maupun membayar fidyah. Seperti itu. Karena tidak ada kemungkinan bagi dia untuk
untuk apa? Mengqadha. Kecuali kalau memang dia sudah karena dia apa? Posisinya posisi menyusui, kemudian dia meyakini pendapat yang apa? Membayar fidyah, maka dia membayar fidyah ketika apa? Dia habis melahirkan itu. Namun ala kulli hal bagi siapa saja yang tidak memungkinkan untuk mengqadha, ya, maka dia tidak wajib mengqadha seandainya dia meninggal. Seperti itu. Maksudnya dalam hal ini ahli warisnya itu ya, ahli warisnya tidak wajib menunaikannya. Itu. Berikutnya selesai berarti beberapa perkara berkaitan dengan masalah ahkam as-siyam. Berikutnya beliau mulai masuk penjelasan macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah. Baca apa Bang? Ya. Qala al-mu'allif wa su'ila Arafata. Arafata lah. Ya. Ya, cukup. Yang pertama, di antara puasa sunnah yang sangat ditekankan adalah puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, yang disebut hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana di setiap bulan Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 9. Ya, pertanyaannya, apakah puasa Arafah selalu dikaitkan dengan wukuf? Tidak. Ada sebagian kaum muslimin yang bahwa puasa Arafah itu dikatakan Arafah karena kaitannya dengan wukuf di Arafah. Lah wukuf di Arafah itu dilaksanakan karena memang di tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk jamaah haji mereka wukuf di Arafah. Bagi orang yang tidak berhaji maka puasa. Jelas? Artinya gini, kalau puasa Arafah itu selalu dikaitkan dengan wukuf, berarti kalau nggak ada haji bagaimana? Contoh, waktu pandemi kemarin nggak ada haji loh. Nah, berarti kan nggak ada wukuf. Berarti tidak puasa Arafah juga. Gimana? Maka pendapat yang kuat dalam hal ini apa? Puasa Arafah itu adalah dikaitkan dengan hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ada atau ada tidak wukuf, maka tetap namanya hari Arafah. Jelas ya? Jadi sebagian orang bersikukuh dengan pokoknya ini kaitannya dengan wukuf. Ya. Walaupun untuk pelaksanaannya ada yang mengatakan ya kan mengikuti Saudi, ada yang mengikuti matraknya masing ini fleksibel dalam masalah ini. Ya. Namun yang lebih aman kita ngikuti pemerintah saja, itu lebih aman. Di mana pemerintah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan, kita hitung tanggal 9-nya berarti hari Arafah. Walaupun mungkin di Saudi sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya Saudi kan lebih dulu. Ya tak? Maka ini tidak masalah. Paham ya? Jadi hari Arafah itu tidak selalu dikaitkan dengan wukuf. Jadi itu dikaitkan dengan hitungan di tanggal 9 Dzulhijjah, itulah namanya hari Arafah. Bagi orang yang tidak haji disyariatkan untuk puasa sunnah. Sehingga seandainya di Saudi tidak ada wukuf pun tetap ada syariat untuk puasa gitu. Lah kalau bagi yang meyakini itu karena dikaitkan dengan wukuf, berarti kalau tidak ada wukuf berarti nggak boleh puasa. Ya tak? Kan gitu. Ya kan nggak ada wukuf berarti nggak ada puasa. Seperti itu. Jelas? Apa fadilah dan keutamaannya? Maka dijelaskan di sini
yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapus kesalahan-kesalahan selama 2 tahun. Ya, kesalahan 2 tahun. Nah, jelaskan ini para ulama, yang dimaksud adalah apa? Dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar harus bertobat. Baik, wadih ini. Ya. Terus Mas Rahmat baca. Asyura'a. Saumi apa siam? Siam di situ ya. Ya. Yukafiru sannata, bukan sunnah tapi sannah. Masuk menghapus sunnah kan nggak pas. Iya. Puasa kedua apa? Puasa Asyura. Apa itu Asyura? Hari ke-10 di bulan Muharram. Dikatakan Asyura, dikata Asyir. Asyir apa? Yang ke-10. Ya kan? Maka ada Tasu'a, ada Asyura. Tasu'a itu tis'ah, Asyura itu asyrah, 10. Jadi puasa di tanggal 10 Muharram. Apa keutamaannya? Yukafiru sanatal madiyah, menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya. Kemudian karena untuk menyelisih orang-orang Yahudi, maka Rasulullah memerintahkan ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Demikian. Lanjut, Pak Biantara. Saumi yaumi. Ya. Dan beliau pernah ditanya tentang puasa apa? Senin, puasa Senin. Apa jawab beliau? Itu adalah hari aku dilahirkan. Yang kedua, itu juga hari di mana aku diangkat jadi Rasul. Atau itu adalah hari di mana apa? Aku diberi wahyu. Itu. Ya, sebagian orang ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya apa? Memperingati Maulid. Ya kan? Bolehnya memperingati kelahiran. Buktinya apa? Nabi memperingati kelahiran. Ya tak? Apa? Puasa Senin. Ya. Puasa Senin. Gimana jawabnya? Dengan hadis ini. Di antara yang mereka berargumen bolehnya Maulid Nabi itu dengan hadis ini di antaranya. Gimana cara meluruskannya, gimana? Mana ini yang menunjukkan apa itu bolehnya Maulid, memperingati Maulid? Itu kan? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Ya, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Mana cara menjawabnya? Mas Idat, boleh nggak berdalil seperti itu? Benar nggak pendalilannya ini, benar nggak? Ya, salahnya di mana? Bisa nyalakan harus tahu benernya. Ya, dah PR saja. Atau browsing di internet bagaimana jawab apa ada insya Allah. Antum ketemu soal jawabannya. Ya, coba dicari. Ini bantahannya bagaimana? Kenapa hadis ini tidak menunjukkan bolehnya memperingati Maulid? Tidak? Ini. Bagaimana keterangan para ulama seputar hadis ini? Coba nanti antum cari, ini ketemu. Ya.
Intinya sekalian, di sini Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin itu karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Puasa Asyura itu dilakukan karena bentuk syukur ketika Allah menolong Bani Israel. Ya enggak? Allah telah membebaskan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan itu di tanggal 10 Muharram. Maka Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi memperingatinya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan Rasul mengatakan kita orang Islam lebih berhak. Nah, gitu kan kata Rasulullah. Cuman untuk menyelisih dengan mereka apa? Ditambah sehari atau sesudahnya atau sebelumnya. Ya. Jadi itu bentuk syukur. Ya, jadi bentuk syukurnya dengan apa? Puasa. Dan itu setiap Senin, bukan setahun sekali. Jelas ya? Iya. Allah Ta'ala selamat ya. Jelas ya, ini tentang disyariatkannya apa puasa Senin. Dan di dalam riwayat yang lain itu digabungkan dengan puasa Senin dan Kamis, di mana apa? Pada 2 hari itu diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat disyariatkan untuk puasa Senin dan Kamis. Ya. Selesai ya. Yang pertama tadi puasa apa? Arafah. 2 puasa Asyura, 3 puasa Senin dan Kamis. Berikutnya Mas Idat baca. Ya. Di sini yang keempat puasa apa? 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah mengatakan siapa saja yang puasa Ramadan setelah itu mengiringinya 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Kenapa demikian? Karena satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Seandainya dia puasa 30 hari plus 6 hari, berarti kan berapa? 36 hari kali 10 berarti 360 hari. Berapa? 1 tahun toh? Kalau dia setiap tahun puasa seperti itu berarti puasa sepanjang masa. Jelas ya? Itu hitungannya kayak gitu. Ya. Kemudian masalahnya mungkin sekarang, apakah bagi orang yang dia memiliki hutang puasa Ramadan itu boleh puasa Syawal dulu atau melengkapi Ramadan dulu baru puasa Syawal, atau boleh pilih? Nah itu gimana? Maka ada yang berpendapat dia harus menyelesaikan Ramadan dulu. Karena apa? Dalilnya man soma Ramadan, barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengiringinya, ya kan? Mengiringinya 6 hari di bulan Syawal. Nah itu, sehingga diharuskan untuk menyelesaikan dulu Ramadannya. Sehingga kalau di bulan Syawal memungkinkan dia punya utang, nyaur dulu utangnya. Ya kan, berapa hari? Lah kalau misalnya dia utangnya 1 bulan, bisa saja toh? Bisa saja. Utangnya 1 bulan. 1 bulan penuh dia nggak puasa. Pas Idul Fitri dia sembuh. Ya kan? Nah, dia gimana? Nyawal dulu. Kalau saya Jibril menguatkan dia mengqadha dulu 1 bulan, kemudian yang di bulan Syawal ini 6 harinya bisa diundur di bulan Dzulqa'dah. Itu. Karena intinya 6 hari, bukan masalah Syawalnya itu kan. Nah itu. Kata Syekh Jibril seperti itu. Ada juga yang mengatakan bagi yang tidak memungkinkan, contohnya misalnya apa? Dia masih sakit ya kan? Dia punya hutang 10 hari. Kemudian bulan Syawal itu sakit 20 hari. Ya.
Di 20 hari terakhir itu dia baru sembuh. Nah, dia nggak mungkin mengqadha. Ya kan? Kalau dia mengqadha nggak bisa syawalan. Ada yang mengatakan apa? Dia boleh syawalan dulu, mengqadhanya diakhirkan. Itu yang pendapat yang pertengahan. Dari dia mengerjakan syawal dulu itu ketika memang tidak memungkinkan mengqadha. Tapi kalau memungkinkan mengqadha harus diutamakan. Kenapa? Itu wajib. Dan wajib harus didahulukan daripada sunnah. Seperti itu. Itu pendapat yang lebih selamat, insyaallah seperti itu. Setelah ya, kecuali kasusnya seperti tadi, tidak memungkinkan untuk mengqadha di waktu itu karena nanti mungkin ketinggalan bulan Syawalnya. Maka dia bisa menunaikan puasa Syawal dulu 6 hari, kemudian baru mengqadha. Atau kalau dia menggunakan seperti pendapatnya Syekh Jibrin tadi, dia apa? Mengqadha dulu, terus 6 harinya ditunda bulan Dzulqa'dah. Seperti itu. Itu versi yang dijelaskan oleh beliau. Tapi karena yang disebutkan nas itu bulan Syawal, maka mengikuti nas itu lebih aman. Ya kan? Lebih aman. Karena ada ulama yang memahami, termasuk Syekh Jibrin, dia memahami jadi di situ tidak berpaku pada kata Syawalnya, tapi 6 harinya gitu. Ya, 6 hari. Yang memungkinkan mana? Nah, cuman untuk berurutan kan bulan Syawal, setelah Ramadan kan Syawal gitu loh. Tapi kalau tidak memungkinkan berarti bisa Dzulqa'dah atau bisa Dzulhijjah atau bisa Muharram. Kata beliau seperti itu. Tapi untuk kehati-hatian karena apa? Karena Rasulullah mengatakan bulan Syawal, ya kita ambil di bulan Syawal. Itu lebih aman. Jelas? Demikian. Dan tidak mesti urut 6 hari. Wadih wa? Ya. Ramadannya cuma ya fidyah cuma. Ramadannya cuma 2 fidyah. Terus? Puasa itu dapat keutamaan yang 6 hari itu. Loh kok bisa? Dia juga puasa 6 hari gitu. Lah kok bisa gimana? Mungkin enggak itu? Mungkin enggak? Dia yang wajib aja bayar fidyah lah, sunnah malah puasa gitu. Maksudnya sunnah itu juga bayar fidyah juga ya. Ya enggak ada syariat seperti itu. Ya enggak ada syariat seperti itu. Ya, karena kan fidyah itu kan sebuah kewajiban. Beda ya. Cukup. Berikutnya, jadi puasa apa tadi? Yang keempat puasa Syawal. Berikutnya yang kelima. Mas Droni. Amarona Rasulu. Jadi apa? Ini bukan amarna Rasulah. Kalau amarna Rasulah berarti apa? Kami merintah Rasul. Ini bacanya amarna Rasulah. Kalau ini amarona Rasulu. Rasulu jadi fa'ilnya, na sebagai maf'ul bihnya. Ya dah? Amarona Rasulu. Di amarona, jangan amarna, tapi amarona. Berarti amaro itu fi'il madhi, fa'ilnya Rasulu ya. Bismillah. Ada an. Nah, an-nasuma. Salasa. Kenapa tuh? Salasata. Ya. Wa arba'an kan tadi salasa toh. Itu kan juga mabni toh. Adat murakab toh. Maka mabni fathah. Salasa asrota terus arba'a
Asrota itu mabni. Terus ya, di dalam perkataan Imam Abu Dawud, Rasulullah memerintahkan kami agar berpuasa dalam setiap bulannya itu 3 hari. 3 hari yang dimaksud adalah tanggal 13, 14, dan 15 yang kita kenal dengan puasa apa? Ayamul Bid. Ya tak? Ayamul Bid. Puasa 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15. Ya. Jelas ini? Lanjut Mas Ilham Iqbal. Ya, Mas Iqbal. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Ya. Selesai puasa-puasa sunnah, ada enggak puasa lain yang sudah disebutkan tadi? Arafah, Asyura, Senin Kamis, terus puasa Syawal, kemudian puasa 3 hari, puasa Daud ya, tidak disebutkan di sini, sehari puasa, sehari enggak. Kemudian puasa mutlak, misalnya apa? Ya puasa-puasa mutlak, pokoknya pengen puasa saja gitu. Kemudian puasa-puasa yang disunahkan di hari-hari yang istimewa seperti apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya kan? Ya, sebelum hari Arafah itu pada tanggal 1 sampai 8 itu kan juga disunahkan untuk puasa. Kenapa? Ya, keutamaan harinya, hari yang mulia. Dan itu adalah memakai hadis yang umum. Apa amal soleh apa saja di hari itu lebih Allah cintai, ya kan? Seperti itu, termasuk puasa. Sekarang kita masuk pada puasa-puasa yang dilarang. Bahkan tidak boleh, hari-hari yang tidak boleh untuk puasa. Ya, Rasulullah SAW melarang puasa di 2 hari. Satu apa? Idul Fitri, 2 Idul Adha. Termasuk juga apa? Ditambah ayam tasyrik. Berarti tanggal berapa? 11, 12, 13. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka Idul Fitri, Idul Adha plus 4 hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa. Ya. Terus Mas Ilham. Ya. Kemudian mengkhususkan hari Jumat untuk puasa menyendiri tanpa sebab. Ya. Maka dilarang, janganlah berpuasa salah seorang di antara kalian di hari Jumat. Ya. Kecuali dia menambahkan ya, menyambung berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Berarti di hari Kamis atau hari Sabtu. Ya kan? Jumat kan kalau sebelumnya berarti Kamis, kalau sesudahnya berarti Sabtu. Ya. Kecuali memang di situ ada puasa-puasa yang apa? Puasa-puasa yang ada ilahnya, ada alasannya. Contohnya puasa Arafah, ya kan? Jelas ya? Maka itu tanpa dikaitkan pun tidak masalah. Ini maksudnya puasa-puasa yang mutlak. Puasa-puasa yang mutlak. Seperti itu, yang tidak dikaitkan dengan nas-nas atau puasa sunnah yang sudah disampaikan tadi. Gitu.
Termasuk misalnya dia mengqadha, ya kan? Padahal di situ besok sudah harus hari Sabtunya Ramadan, kemungkinan sudah Ramadan. Sementara dia masih punya utang dan kesempatannya tinggal hari Jumat, maka dia tidak masalah berpuasa. Jelas? Seperti itu. Lanjut, Pak Iru. Ya, berikutnya ini beliau menyebutkan keutamaan puasa Ramadan dan qiyam di bulan Ramadan. Termasuk diantaranya apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Keutamaan ini diantaranya apa? Ada takfirud dzunub, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Imanan wa hisaban. Apa maksudnya imanan? Dia mengerjakan puasa itu, dia yakin bahwa itu kewajiban, menunaikan kewajiban dari Allah, ya kan? Dan dia yakin terhadap pahala yang Allah berikan. Wahtisaban, dia mengharap pahala dari Allah. Lah ya, itu maksud ihtisabannya apa? Dia berusaha mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengerjakannya ikhlas karena Allah, ya kan? Bukan hanya adat istiadat atau karena apa? Keumuman orang waktu itu sedang puasa, nggak enak kalau nggak ikut puasa, ya. Tapi betul-betul karena dia mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya imanan. Wahtisaban, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat apa itu? Keutamaan yang lain berupa apa? Diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, menyampaikan apa kepada kita keutamaan sholat malam yang dikerjakan ngepasi Lailatul Qadar. Nah, maka itu juga mendapat jaminan sebagaimana dia berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lanjut Pak Sugeng. Ya taqifu awakhiro min Ramadana kata tawafahu wa takafa min ba'dihi azwajuhu. Fa'ilnya takafa lah. Takafa ifta'ala fi'il, fa'ilnya azwa. Ya. Berikutnya ini adalah dalil apa? Dalil apa? Ya, disunahkannya i'tikaf. Disunahkannya i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Apa itu i'tikaf? Menyendiri. Menyendiri, memutus dari kehidupan dunia untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan, disunahkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau selalu beriktikaf sampai akhir hayat beliau, dan itu diikuti oleh istri-istri beliau sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Amal yang sangat besar, di mana itu adalah waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan kesempatan terbesar seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahunnya. Ya. Kemudian, ya kalau seseorang tidak bisa full, ya dia bisa mengambil waktu-waktu yang mudah bagi dirinya. Dan itu kata para ulama juga sudah dihitung dengan iktikaf. Contohnya hanya malam saja, ya kan? Itu juga sah, termasuk iktikaf, karena iktikaf itu berdiam diri itu. Ya, walaupun yang afdal full, ya kan? Yang afdal itu full. Tapi seandainya dia hanya bisa malam saja, kemudian nanti
bar subuh pulang, ya kan? Itu juga mendapat keutamaan i'tikaf. Walaupun juga tidak sebanyak keutamaan yang full kan, tapi tetap dapat keutamaan. Pahala i'tikaf. Jelas ya? Seperti itu. Dan i'tikaf hanya dilaksanakan di masjid. Tidak boleh di rumah. Ya kan? Tidak boleh di rumah. I'tikaf dilaksanakan di masjid, di mana di situ ditegakkan sholat wajib dan juga sholat Jumat. Ya, seperti itu. Terakhir, Mas Zulfan. La tasudda atau tusaddu. La tusaddu. Ya. Al-Masjidil Harami wa Masjidi Hada wa Masjidil Aqsa. Terakhir, Rasulullah bersabda tidak boleh mengadakan perjalanan. La tusaddur rihal. Rihal itu apa? Rihlah, perjalanan, safar. Tidak boleh menyelenggarakan perjalanan safar untuk tujuan ibadah. Perhatikan ya. Safar untuk tujuan ibadah artinya untuk mencari tempat, ya kan? Ya. Jadi tidak boleh orang itu meniatkan safar dalam rangka ibadah karena keutamaan tempat kecuali 3. Mana itu? Ya, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Jelas? Artinya contoh misalnya kita di Sukarjo, boleh nggak niat iktikaf ke masjid misalnya Jogja atau Masjid Istiqlal misalnya, boleh nggak? Boleh nggak? Niat iktikaf ke sana. Jadi niatnya bukan karena keutamaan tempat, tapi karena faktor yang lain. Contoh misalnya apa? Di sana ada yang gratis dan ada hadiahnya misalnya. Nek mulai sangoni 1 juta. Nah, itu kalau seperti itu tidak apa-apa. Dia tidak meyakini bahwa iktikaf di sana lebih afdal daripada di sini. Gitu loh. Jadi yang dilarang itu ketika dia berkeyakinan bahwa tempat ini lebih afdal daripada tempat kita. Maka kalau seperti itu tidak boleh kecuali 3 tempat. Jelas ya? Kalau misalnya kita perjalanan ibadah, ya, maka tidak boleh meniatkan tempatnya dengan keyakinan di situ lebih utama. Contoh misalnya makam misalnya, ya kan, makam. Kita tidak boleh menetapkan makan A, makam B, makam C itu lebih utama daripada di masjid, ya kan? Dengan buktinya apa? Kita safar ke sana. Tujuannya apa? Untuk baca Quran, untuk sholat di sana. Karena apa? Lebih afdal daripada di masjid sini. Nah, kita bisa tahu lebih afdal dari mana? Kan harus ada dalil. Nah, kalau 3 masjid ini kan jelas dalilnya ada, gitu kan. Ini adalah tempat-tempat yang Allah muliakan melebihi tempat-tempat yang lainnya. Jelas? Sehingga kalau kita meniatkan safar ke Madinah, safar ke Makkah, ke Masjidil Aqsa untuk beribadah dan sholat di sana, itu bagus. Dan keutamaannya lebih besar sholat di masjid-masjid tersebut. Jelas ya? Tapi kalau kita mau ke Masjid Istiqlal, katakanlah safar, mau sholat tahiyatul masjid di sana, ya sama. Seperti dengan masjid-masjid yang lainnya. Dan itu tidak boleh. Seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk ibadah di sana, kecuali mau ada daurah, ya kan, ada pengajian akbar, kita datang ke sana. Nah itu kan niatnya ikut ngajinya. Terus di sana kita masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat juga di sana lah, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya untuk menyengaja sholat di sana, kan ya mungkin harus sholat tidak rono. Kecuali orang yang memiliki keyakinan. Ya tak? Kalau hanya sekedar untuk membaca Quran dan berdoa, kenapa harus milih tempat-tempat tertentu? Mesti karena orang meyakini tempat itu ada keutamaannya. Ya enggak?
Seperti itu. Demikian ikhwan, selesai kitabus siam. Alhamdulillah, berikutnya masuk kitabul haji. Untuk kitabul haji ini ya kita nanti baca saja ya, karena saya sendiri juga belum mempraktekkan haji ini juga ya belum ada gambaran sama sekali. Nah, ya ini kita belajar dulu, mudah-mudahan setelah selesai kitabul haji bisa berangkat semua, mudah-mudahan. Ya, seperti itu. Ya karena kita ngaji kitab ya kita baca tartib seperti urutannya. Cukup ya, Pak? Ya, kita akhiri sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.